Assalamualaikum semuanya. Cuma modal 100 gram paha filet kalian bisa dapetin pangsit ayam goreng sebanyak ini. Ini tuh kalau nggak salah jadinya untuk satu resep tuh 20 piece, bener-bener super banyak banget. Apalagi ini tuh isiannya tuh jumbo banget ya teman-teman ya. Rasanya mirip banget kayak bakso. Jadi kalau teman-teman penasaran sama resepnya wajib banget sih nonton sampai habis. Ini cocok banget dicocol ataupun dijadiin topping bakso, bener mantep banget. Langsung aja di langkah pertama kita langsung aja blender ayamnya ya. Di sini untuk ayamnya aku blendernya pakai Miko 5 in 1. Jadi kalau teman-teman masih ragu, sok kalian nonton video ini aja, dan setelah nonton jangan lupa untuk check out untuk rekomendasi produknya. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Ini untuk paha filetnya langsung aja aku blender pakai chopper Miko ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya chopper cuman ada blendernya juga. Dan ini langsung aja aku tambahin 50 ml air es. Kalau teman-teman mau langsung di blender bahan-bahan lainnya boleh ya. Di sini aku bakalan blender 1 siung daun bawang kayak gini. Ini sebelum aku blender aku bakalan potong-potong kayak gini ya. Ini kayaknya blendernya kepenuhan, jadi aku kayak sedikit memaksa gitu loh teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, semoga aja dia bisa ke blender. Ini langsung aja kita blender sampai dia tuh halus. Hati-hati ya teman-teman ya, ngechopper paha itu kayak rawan banget karena dia tuh banyak uratnya. Dan dipasin lagi kepala blendernya itu udah bener-bener sesuai ininya arahnya ya teman-teman ya, soalnya kalau nggak sesuai sama arahannya dia nanti nggak bisa mutar. Dan ini kita langsung aja blender aja, kurang lebih seperti ini, gampang banget teman-teman ya. Udah selesai di blender, bentukannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini lumayan halus, cuman ini uratnya nggak bisa kepotong, tapi nggak apa-apa lah ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh uratnya nutup mata pisaunya, jadi itu yang bikin kayak kurang halus, tapi nggak apa-apa. Ini langsung aja kita pindah ke dalam wadah yang lumayan gede, dan kita langsung aja siapin timbangan. Kita timbang tepung tapioka kurang lebih 100 gram. Kalau teman-teman nggak punya timbangan, check out dulu timbangan dari, maksud aku dari rekomendasi aku ya teman-teman ya. Ini tuh timbangannya harganya cuma 20 ribuan aja, bisa dipakai sehari-hari. Jadi langsung aja check out di deskripsi. Ini tepung tapiokanya udah 100 gram. Terus aku bakalan timbang 50 gram tepung terigu. Ini langsung aja ditimbang seperti ini. Aku pakai metode ini tuh jadi lebih gampang masak-masak, itu kayak nggak perlu cucian banyak-banyak gitu loh teman-teman. Jadi aku lebih hemat wadah gara-gara si timbangan ini. Semua tepung udah aku timbang, kita pinggirin timbangannya, dan kita langsung aja tambahin 1 butir telur. Lanjut aku bakalan tambahin lada hitam. Sebenarnya ini pakai lada putih juga nggak apa-apa, cuman karena aku nggak ada jadi aku pakai lada hitam aja. Pakai setengah sendok teh aja teman-teman, kurang lebih segini. Dan jangan lupa ditambahin garam setengah sendok teh juga. Terus di sini juga aku ada Royco. Untuk Royco-nya pakai setengah bungkus atau 1 sendok teh. Ini biar lebih gurih, aku tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng. Kalau nggak ada di skip juga nggak apa-apa ya, tapi itu sih menurut aku yang bikin baksonya tuh lebih gurih gitu loh. Kalau semua bahan udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau menurut teman-teman adonannya terlalu padat, ini boleh ditambahin air ya. Soalnya kalau adonannya terlalu padat nanti baksonya tuh bakalan keras gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau baksonya ini keras, bisa pakai cara aku ya, ditambahin air sedikit aja. Tuh kan misalnya sendiri ini tuh airnya kayak kurang gitu loh teman-teman. Jadi aku bakalan tambahin air sedikit sih biar dia agak encer. Ingat ya teman-teman ya, untuk airnya di sini aku pakai air es bukan air biasa.
Ini untuk tambahan airnya aku kira-kira aja ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 50 ml, cuman aku nggak masukin semuanya, takutnya dia terlalu encer. Soalnya kalau terlalu encer nanti baksonya lembek banget teman-teman. Jadi di sini tuh aku pengen baksonya itu ya bener-bener bakso kayak keras terus membal-membal gitu kan. Ini jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kita langsung aja siapin kulit pangsitnya. Tenang aja teman-teman, nyobain kayak gini tuh nggak bakalan meninggal. Aku tuh heran sama suami aku kalau aku nyobain barang mentah kayak gini tuh dia yang heboh, takut gitu. Padahal nggak apa-apa menurut aku sendiri, karena cuman buat ngoreksi rasa nggak masalah ya. Kalau emang aku salah, so komen-komen di sini, nanti kalau emang aku salah aku bakalan perbaikin deh. Ini kita isi jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya. Ini tapi aku ngisinya terlalu banyak banget, jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh jadi kayak gede banget gitu loh. Ini dijual 2000 juga nggak bakalan rugi sih yang beli. Ini kita siapin wadah kayak gini aja dan kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Tuh, ini aku ngisinya banyak banget, padahal ngisinya udah banyak banget tapi hasilnya tetap masih aja banyak gitu loh teman-teman. Tuh, untuk satu resep jadinya emang kurang lebih 20 piece, banyak banget. Padahal ini tuh ayamnya cuman 100 gram aja tapi jadinya banyak banget. Ini lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Caranya gampang banget, kita isi secukupnya aja kayak gini. Terus kita satu-satuin aja bagian ujungnya kayak gini. Terus ujungnya juga kita satuin, jadi deh. Simple banget. Jadi kalau sering beli bakso pasti ada gorengan pangsit, dan ini cocok banget buat dijadiin bareng makan bakso gitu loh teman-teman. Soalnya itu enak banget, aku udah nyobain, mantul banget sih. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng ya. Sebenarnya goreng kayak gini tuh minyaknya harus banyak, cuman karena aku nggak tahu pas buat video ini tuh aku lagi pelit minyak gitu teman-teman. Jadi aku pakai minyaknya secukupnya aja. Jadi aku ngegorengnya nggak bisa langsung banyak, jadi sekali goreng tuh cuma 5 aja, karena emang ini tuh pangsitnya segede itu teman-teman. Dan untuk apinya jangan lupa pakai api yang super kecil ya, biar dia tuh matangnya sampai ke dalam. Soalnya aku tuh ngegoreng kayak gini tuh takut banget dia nggak matang. Jadi di sini untuk apinya bener-bener aku jaga, walaupun ini matangnya lama nggak masalah, yang penting nggak mengecewakan yang makan gitu loh. Aku tuh sering banget beli gorengan gede-gede tapi dalamnya nggak matang. Jadi di sini walaupun gede aku usahakan dalamnya matang ya teman-teman ya. Dan jangan lupa sambil terus dibalik-balik biar dia tuh matangnya merata. Ini karena dia nggak kerendam minyak, jadi aku bolak-balik gitu loh, biar bagian yang belum kerendam minyak dia cepet kaku. Soalnya kalau masih light toy kayak gitu tuh kayak ngeganggu gitu nggak sih. Pokoknya intinya ngegoreng ini tuh jangan lupa sambil terus dibalik ya, biar kulit pangsitnya tuh matangnya merata. Ini kalau udah warnanya kuning kecoklatan ataupun keemasan seperti ini, kami bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Digoreng semua kulit, maksud aku pangsit ayamnya sampai habis ya. Kalau mau di frozen boleh dikukus ataupun digoreng setengah matang biar bisa awet di freezer. Ini karena aku langsung mau makan, jadi nggak aku setengah matengin ya teman-teman ya. Jadi aku benar-benar goreng full mateng kayak gini. Tapi kalau mau di frozen masih bisa sih, ini tinggal dimasukin aja ke dalam freezer keadaan pangsit ayamnya ini udah dingin. Ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Masya Allah banget. Ini pada 100 gram ayam teman-teman, jadinya banyak banget. Ini tak beberapa lama langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Di sini aku lagi nggak ada bakso yang udah siap makan, jadi ini bakalan aku cocol pakai saus McLouis yang udah aku cairin ya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi saus sambal yang murah tapi enak, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini aku sobek kayak gini aja karena emang hasilnya tuh bener-bener super gede banget teman-teman. Aku nggak bohong, ini tuh gede banget.
Dan kita langsung aja cocol pakai saus encernya. Ini tuh cuman saus sama air ya. Airnya jangan lupa pakai air matang biar langsung bisa dimakan. Ini kita langsung aja makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah banget. Ini tuh crispy, dalamnya tuh bakso banget walaupun ayamnya pelit ya. Ini tuh saking gedenya aku makan satu aja tuh kayak nggak habis-habis gitu loh teman-teman. Ini tuh aku ambil secuil aja, kan bisa lihat sendiri, ini tuh gede banget sih. Biasanya aku kalau beli bakso satu aja nggak cukup, tapi ini kayaknya kalau buat sendiri satu aja udah cukup. Terus walaupun gede dia tuh matangnya sampai ke dalam, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh mantep pol sih, bikin kenyang gitu loh. Buat teman-teman yang udah nyobain resep aku, jangan lupa tinggalin komen, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.